Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Lanjutkan kajian kita masih membahas kitab Syarhus Sunnah li Imami Ahli Sunnati wal Jamaah Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wal kaffu an harbi aliyin wa Muawiyata wa Aisyata wa Talhata wa Zubairi rahimahumullahu ajma'in wa man kana ma'ahum wa la tukhasim fihim wakil amrahum ila Allahi tabaraka wa ta'ala fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wa dhikra ashabi wa ashari wa akhtani wa qawluhu inna Allah tabaraka wa ta'ala nadhara ila ahli badrin faqala i'malu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum. Baik. Berkata mu'allif rahimahullahu ta'ala, hendaklah seseorang muslim berhenti untuk tidak mengeluarkan kritik ataupun ucapan-ucapan yang layak tentang peperangan Ali, Muawiyah, Aisyah, Talhah dan Zubair. Semoga Allah merahmati mereka semuanya. Begitu juga orang yang bersama mereka. Jangan berdebat soal mereka. Tetapi serahkanlah urusan itu semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hati-hati kalian jangan menyebut dengan sebutan yang jelek terhadap sahabatku, terhadap menantu-menantuku, dan terhadap saudara-saudaraku. Mu'allif rahimahullahu ta'ala ingin mengisyaratkan kepada kita tentang beberapa peperangan dalam Islam yang setelah peristiwa ini banyak pandangan-pandangan terhadap para sahabat Nabi. Pertama, perang Jamal. Nanti saya akan kisahkan ini yang jarang antum ketahui, perang Jamal. Kemudian yang kedua, perang Siffin. Kemudian yang ketiga, munculnya para pemberontak yang kemudian memecah belah kaum muslimin sejak saat itu sampai hari ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama perang Jamal. Karena di sini disebutkan tentang 5 manusia mulia. Ali, Muawiyah, Aisyah, Talha dan Zubair. Ini semua terlibat. Apa penyebab perang Jamal? Dan perang Jamal ini kan terjadi sebelum perang Siffin. Disebut Jamal dari kalimat unta. Karena perang ini mengisyaratkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha naik dan sedang menunggang unta. Makanya perangnya disebut perang unta, perang Jamal. Apa penyebabnya? Jadi ketika terbunuhnya Utsman ibn Affan radhiyallahu an, madluman, betul-betul dizalimi oleh kelompok Sabaiyin, pengikut Abdullah ibn Saba, gabungan dari anak-anak budak Mesir
Kufah, Irak, Basrah dan beberapa daerah kekuasaan kaum muslimin kala itu. Maka dengan terbunuhnya Utsman ibn Affan radhiyallahu an, ini pemicu fitnah besar dalam Islam. Persis seperti yang dikatakan Hudzaifah ibn Yaman kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu an ketika bertanya soal fitnah yang datang seperti ombak lautan dan tidak bisa dihentikan sampai kiamat. Maka Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu an mengisyaratkan kepada Umar, selama engkau masih hidup wahai Umar, fitnah itu tidak akan terjadi. Tetapi ketika Allah wafatkan engkau wahai Amirul Mukminin, maka fitnah itu akan dimulai. Maksud fitnah di sini adalah perang saudara. Karena di zaman Rasul tidak ada perang saudara. Tidak ada orang Islam bunuh orang Islam. Di zaman Abu Bakar juga tidak ada. Di zaman Umar pun tidak ada. Baru setelah akhir kehilafan Utsman ibn Affan radhiyallahu an, terjadilah hiruk pikuk orang-orang yang baru masuk Islam, kemudian masuknya orang-orang munafik ke dalam Islam seperti Abdullah ibn Sabah, yang akhirnya berakhir dengan pembunuhan sang khalifah Utsman ibn Affan di tangan kelompok Sabaiyah. Lah sejak itulah kaum muslimin ketika terbunuh sang khalifah, semua kacau. Satu negara kacau. Timbul kekhawatiran baik yang ada di Madinah Mekah ataupun yang ada di Basrah, Kufah dan sekitarnya. Mereka sudah memperkirakan akan perang. Karena yang membunuh itu bukan orang kafir. Kalau yang membunuh orang kafir, sepakat mereka bangkit siapa? Tapi yang membunuh ini anak-anak muda Islam. Mereka orang-orang Khawarij yang terfitnah dengan fitnah Abdullah ibn Sabah. Sehingga mengalami kekhawatiran. Satu negara khawatir. Pasti akan terjadi perang. Maka ketika itu, Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Zubair ibn Awam, dan juga Talha ibn Ubaidillah sepakat. 3 orang mulia ini menuntut darah Utsman. Siapapun yang terlibat dalam pembunuhan ini tangkap adili. Masalahnya orang-orang yang membunuh Utsman ini berlindung kepada tentara Ali radhiyallahu an, yang ketika itu ibu kotanya sudah berubah, yang tadinya di Madinah, sekarang Ali sudah tinggal di Kufah, di Irak. Maka berangkatlah kemudian 3 orang mulia ini, Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Zubair dan Talha, bergerak dari Madinah dengan pasukan besar menuju Kufah. Kemudian datanglah utusan mereka kepada Ali radhiyallahu anhu bahwa ada pasukan besar yang datang dari Madinah menuntut darah Utsman. Maka Ali radhiyallahu anhu mengutus Qaqqa ibn Auf agar pasukan itu jangan sampai ke Kufah, tetapi tinggallah di Basrah, di istana Ubaidillah ibn Ziyad. Maka sesampainya Qaqqa ibn Auf kepada kalian, maka kita akan mengadakan perundingan perdamaian. Kira-kira apa yang harus kita putuskan? Artinya sepakat dari 2 kubu, baik Ali radhiyallahu an selaku khalifatul muslimin, dan dari kubu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Talha dan Zubair, mengadakan islah, merundingkan apa sikap mereka berdua. Apakah tetap menangkap orang-orang yang membunuh Utsman atau bagaimana? Maka pasukan Talha dan juga yang lainnya ketika sudah sampai di istana Ubaidillah ibn Ziyad di Basrah, dan juga tentara Kufah yang berada di Kufah, tentara Ali radhiyallahu an, mereka malam itu tidak bisa tidur. Tidak ada yang bisa tidur, ikhwan. Karena mereka belum tahu hasil perundingannya, kan? Apakah perang ataukah menuntut darah Utsman?
Karena orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman itu ada di belakang tentara Ali masalahnya. Sehingga kaum muslimin berangan-angan, mungkinkah perdamaian ini terwujud? Keamanan ini terwujud. Masalah yang mati khalifah. Bukan main-main, yang mati khalifah gitu ya. Sehingga mereka berangan-angan untuk berdamai. Sudah tidak ada peperangan lagi. Ini sudah berhadap-hadapan kaum muslimin. Rupanya para pembunuh Utsman ini membuat siasat. Di malam itu, sebelum terjadi perundingan, orang-orang para pembunuh Utsman ini menyusup kepada tentara Aisyah, Zubair dan Talha, dan sebagiannya mereka tinggal bersama pasukan Ali di Kufah. Sebelum datang waktu fajar, tiba-tiba kemudian para pemberontak ini membunuh tentara Aisyah, Ummul Mukminin, Talha dan Zubair. Maka terjadilah perang di Basrah. Kemudian orang-orang yang tinggal bersama pasukan Ali malam-malam juga sama membunuh tentara Ali radhiyallahu anhu. Memang dibuat mengadu domba. Sehingga akhirnya di Kufah terjadi perang antara pasukan Aisyah dengan Ali. Di Basrah juga sama. Kenapa? Sama-sama suudzon satu dengan yang lainnya. Dikiranya yang menyerang mereka itulah tentara Ali, menurut tentara Zubair dan Talha. Kemudian juga tentara Ali disangkanya tentara Zubair yang memulai perang. Akhirnya perang itu sebelum subuh perang. Banyak berjatuhan antar sahabat, sahabat Nabi, satu dengan yang lain. Gara-gara apa? Dzan, prasangka buruk. Saling mencurigai, wajar. Ya wajar, karena memang ketika itu memang mengecekam kan begitu. Orang ini datang-datang jauh dari Madinah hanya untuk apa? Membela khalifah. Harus jelas siapa pembunuhnya. Ini khalifah Islam. Terjadi perang baik di Kufah ataupun yang ada di Basrah. Itu terjadi ketika malam itu Qaqah hendak berjumpa. Tetapi kemudian sebelum berjumpa Qaqah dengan Talha, Zubair dan Aisyah Ummul Mukminin, sudah terjadi perang dulu. Baik di Basrah kacau, di Kufah juga kacau. Saat itulah ada seorang qadhi, seorang alim Basrah, namanya Ka'ab ibn Miswar, datang menemui Aisyah radhiyallahu anha untuk menghentikan peperangan ini. Boleh jadi mungkin bisa didengar. Kemudian juga menasihati Ali radhiyallahu an untuk supaya menenangkan pasukannya. Jadi dua kubu ini minta masing-masing pimpinannya itu untuk menghentikan pasukan. Ali meminta yang ada di Kufah supaya berhenti perang. Siapa yang bisa menghentikan peperangan? Peperangan ini terjadi tanpa ada pemimpin masalahnya. Mereka perang begitu saja. Lain kalau ada pemimpinnya. Pokoknya jelas ini dipimpin Ali, ini dipimpin Zubair kan jelas. Ini perang ada pemimpinnya. Perang masing-masing. Jangankan bicara peperangan nih kuat. Bicara demonstrasi saja. Kalau ada orang demo ke Jakarta sana. Di permulaan demo masih siang masih oke kan? Masihlah bisalah. Pemimpin korlapnya masih bisa memberikan instruksi. Tolong damai. Kita datang kemari berdamai. Kita hanya menyampaikan aspirasi. Macam-macam. Mulai gelap maghrib nih. Mulai itu. Mulai bakar ban. Kalau sudah rusuh demo saja, pimpinan korlap gak akan bisa menghentikan orang rusuh itu. Siapa yang bisa menghentikan orang rusuh lagi demo? Nggak ada. Sampai pecah miknya tetap aja mereka rusuh. Makanya dalam Islam itu demo sendiri tidak dibolehkan. Kenapa? Karena tidak ada istilah demo silmi itu. Demo damai itu tidak ada. Rata-rata demo itu rusuh. Rusuh, merusak fasilitas. Akhirnya terjadi anarkis. Kekotoran di mana-mana, sampah di mana-mana. Banyak madaratnya, ikhwan. Apalagi perang. Ini demo saja sudah tidak bisa dihentikan. Apalagi perang. Nampak bunuh-bunuhan. Mana bisa ditinggal diam. Ali sudah berusaha menghentikan, tidak berhenti. Kemudian akhirnya Ka'ab bin Miswar datang kepada Aisyah. Boleh jadi mungkin Aisyah bisa menghentikan perang ini.
Maka Aisyah radhiyallahu anha naik ke atas unta. Perang itu disebut perang Jamal karena dia naik ke atas unta. Dibuatkan rumah-rumahan di atas unta. Kemudian rumah-rumahan itu dikelilingi dengan tameng-tameng supaya Aisyah tidak terkena tombak, tidak terkena lemparan panah, dan begitu seterusnya. Maksud Aisyah hendak menghentikan perang. Sekali lagi, karena perang sudah berlaku, percuma Aisyah radhiyallahu anha bicara. Ketika datang Aisyah, disangkanya Aisyah memimpin perang. Makin keras, makin lagi hebat perangnya gitu. Padahal Aisyah datang mendamaikan. Ketika datang disangka mendukung gitu ya. Maka pasukan dari Madinah makin semangat perang. Makanya perangnya disebut Jamal. Perang Jamal. Karena Aisyah radhiyallahu anha naik di atas Jamal unta. Ketika keesokan harinya, Zubair ibn Abdullah, siapa yang tidak kenal Zubair? Putra Safiyah, bibi Nabi SAW. Orang yang terkenal keberanian. Kalau antum membaca manakib daripada Zubair bin Awam, luar biasa. Singa perang. Tidak terluput dari peperangan Nabi kecuali ikutnya. Dan dia selalu melindungi Nabi SAW dalam peperangan. Zubair bin Awam ketika itu sudah hendak memimpin perang. Ini sudah karuan perang. Ya sudahlah perang saja bahasanya gitu. Dia hendak memimpin perang. Tiba-tiba dinasihati. Diingatkan tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Kemudian dia mengatakan, ya Zubair, orang penasihat mengatakan, tidakkah kita pernah duduk bersama Rasul? Di situ ada Ali. Kau yang mengatakan, inni uhibbu Aliyan. Aku sangat mencintai Ali. Kemudian Rasul mengatakan, betul kau mencintai Ali? Kata Zubair, iya saya mencintai Ali. Kalau begitu, janganlah kau perangi Ali sementara engkau berbuat zalim. Teringat dia hadis Nabi. Tidak jadi dia memimpin perang. Tapi karena sudah terjadi perang, dia ingin i'tizal, keluar dari peperangan. Dia enggak mau terlibat fitnah. Ini sudah karuan perang itu ya. Enggak ada pemimpinnya, sudah perang sana sini. Dia ingin keluar. Keluar dari peperangan, menjauh fitnah. Akhirnya dia pun tidak mau memimpin perang, kemudian malah keluar dari perang. Bukan lari dari peperangan, tidak. Karena ini kan bukan perang, fitnah ini. Makanya dia ingin menghindar dari fitnah. Berangkatlah akhirnya Zubair dengan budaknya ke atas bukit yang disebut dengan Bukit Siba. Dia ingin menyendiri di situ. Karena tidak bisa lagi menghentikan peperangan. Ya sudahlah, lebih baik saya keluar dari fitnah. Rupanya di tengah jalan ada orang namanya Amr ibn Hurmuz. Amr ibn Hurmuz ini mengatakan kepada Zubair, ya Zubair, hendak kemana kau pergi? Kata Ibn Jurmuz ini. Maka kemudian Zubair mengatakan, saya hendak menjauh dari fitnah. Ya Ibn Jurmuz. Kata Ibn Jurmuz, boleh enggak saya ikut bersamamu menghindar dari fitnah ini? Karena ada itikad baik. Maka kata Zubair, ya silakan, ayo ikut kita keluar dari peperangan ini. Berangkatlah Zubair dan budaknya dan Ibnu Jurmuz, Amr ibn Jurmuz, naik ke atas bukit. Rupanya ketika Zubair tidur, dibunuh pula sama Ibn Jurmuz ini. Ya. Jadi dia mengkhianati Zubair ibn Awam. Ketika tidur, diambil pedangnya kemudian ditusuk mati. Oh, Zubair mati. Makin perang makin rusuhlah. Masalahnya apa? Ini pimpinan. Siapa yang tidak kenal Zubair? Ketambah-tambah Ibn Jurmuz ini memenggal kepalanya. Kononnya, kalau seandainya dia bawa kepala Zubair didatangkan kepada Ali, Ali akan senang. Karena itu musuh politiknya kan begitu ya. Tetapi rupanya salah Ibn Jurmuz ini. Ali kan dari awal tidak hendak perang. Hendak damai. Berdiskusi, berdialog. Tetapi tiba-tiba perang begitu saja. Karena saling suudzon antara dua pasukan itu kan. Tiba-tiba Ibn Jurmuz membawa kepala Zubair ibn Awam ini ke hadapan istana Ali. Kemudian dikatakan kepada penjaganya, katakan kepada Amirul Mukminin, aku sudah membunuh Zubair dan aku bawa kepalanya. Ali ketika mendengar bahwa Zubair itu dibunuh, seperti ada kilat menyambar. Kaget luar biasa. Siapa yang menyuruh membunuh Zubair? Kita kan mau berdamai, bukan mau perang. Maka Ali radhiyallahu an marah besar
kemudian mengatakan kepada penjaganya, katakan kepada Ibn Zurmuz, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Basyiri qatila ibni Safiyyah bin nar." Kabar gembirakan kepada pembunuh anak Safiyah dengan neraka. Mendengar Ibn Zurmuz, Ali murka dan dia takut dibunuh, dia lari. Dilempar kepalanya, dia lari. Maka Ali radhiyallahu an memeluk kepala Zubair dengan sangat sedih. Rahmatullah alaika ya Ibn Safiyah. Semoga Allah merahmati engkau wahai putra Safiyah. Kemudian akhirnya ketika mendengar bahwa Zubair dibunuh dengan cara ghadar, mengkhianat, maka Talha tentu tidak tinggal diam. Kenapa pasukan Ali bisa membunuh pemimpin perang dengan cara berkhianat, tidak dalam peperangan? Orang lagi tidur. Harusnya kan kalau mau betul-betul bertempur, ya 1 lawan 1 yang jelas, gentleman. Akhirnya kemudian Talha pun memimpin perang. Allah takdirkan Talha pun gugur di awal peperangan. Gugur di awal peperangan. Maka ketika dua pemimpin perang ini, dua-duanya adalah al-mubashshiruna bil jannah, 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Baik Talha, Ubaidillah ataupun Zubair. Ini satu di antara 10 sahabat yang Nabi SAW katakan fil jannah, semua di surga. Kemudian Rasul menyebutkan 10 orang itu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Talha, kan itu. Tapi meninggal di perang Jamal. Maka selesai peperangan dan dimenangkan tentara Ali radhiyallahu anhu, akhirnya tentara Madinah pulang. Maka Ali pun mencari-cari jasad-jasad para sahabat Rasul. Ketika melihat jasadnya Zubair atau Talha ibn Ubaidillah, maka Ali memeluknya karena sudah penuh dengan debu gitu ya. Maka diusapnya, kemudian dia mengatakan, demi Allah seandainya aku mati sebelum peristiwa ini, itu lebih baik daripada aku melihat Talha ibn Ubaidillah mati di tengah-tengah peperangan. Karena ini bukan masalahnya melawan musuh gitu. Ini sesama kaum muslimin perang. Semuanya di atas ijtihad. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka dari situ kemarahan Muawiyah ibn Abi Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan yang ketika itu menjadi gubernur di Syam makin memuncak. Sudah terbunuh Utsman, itu keluarganya. Utsman itu keluarganya dari Bani Umayyah. Tiba-tiba kemudian yang menuntut darah Utsman dibunuh dengan cara berkhianat, Zubair bin Awwam. Kemudian disusul oleh Talha ibn Ubaidillah. Ibnu Aisyah radhiyallahu anha kemudian disuruh pulang kembali ke Madinah. Dan tidak ditawan. Ini pula yang menjadikan orang-orang Khawarij marah. Kalau memang Ali radhiyallahu anhu hendak berperang melawan mereka, kenapa tidak ditawan? Kan sudah kalah mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, inilah sekelumit tragedi perang Jamal. Lah perang ini disebut perang Jamal. Kan ini kan melibatkan sahabat semuanya. Melibatkan sahabat yang ada di Madinah ataupun sahabat yang sudah tinggal di Kufah dan Basra. Di sini mu'alif rahimahullah ta'ala jangan bicara soal perang ini. Jangan mencela kubu Aisyah ataupun kubu Ali. Semua tidak ada yang salah. Karena Ali juga tegak di atas ijtihad, sebagaimana mereka juga tegak di atas ijtihad. Idza ijtahadal mujtahidu fa asaba falahu ajran wa in akhtaha falahu ajrun wahid. Kalau seorang mujtahid berijtihad kemudian benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Dua-duanya benar. Sehingga tidak bisa dicela. Tidak sebagaimana orang-orang Syiah yang meletakkan loyalitas yang berlebihan hulu kepada Ali radhiyallahu an. Akhirnya peristiwa Jamal ini kesempatan untuk mencaci maki Aisyah, mencaci maki Zubair, mencaci maki Talha, bahkan berani mengkafir-kafirkan mereka. Rafidhah Syiah. Mereka bukan ahli sunnah dan bukan bagian daripada Islam karena mengkafirkan para sahabat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian peristiwa yang kedua, dan ini yang sering saya ceritakan kepada antum, perang Siffin, dan ini terjadi setelah Jamal. Perang Siffin ini terjadi setelah perang Jamal. Sama, motifnya juga sama. Di mana Muawiyah ibn Abi Sufyan ketika itu
tidak mau baiat kepada Ali radhiyallahu an, bukan tidak paham soal pembaiatan. Muawiyah ini penulis wahyu. Dia punya mushaf tersendiri, mushaf Muawiyah. Walaupun kemudian yang disepakati oleh Utsman mushafnya Ubay bin Ka'ab, tapi dia penulis wahyu. Sehingga paham tentang aturan-aturan pembaiatan kepada khalifah. Masalahnya karena Muawiyah ini meneruskan apa yang diperjuangkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Talha dan Zubair tentang darah Utsman. Kalau orang-orang ini saja menuntut darah Utsman, apalagi saya? Saya keluarganya. Mereka bukan keluarga. Zubair bukan keluarga dari Quraisy. Kemudian juga Talha dan juga Aisyah radhiyallahu itu keluarga Nabi. Ini Bani Umayyah ini keluarga saya. Utsman keluarga saya. Sehingga sebagaimana mereka sakit hati gara-gara dibunuh, maka aku lebih sakit lagi. Bukan aku tidak mau baiat kepada Ali radhiyallahu an, tapi tuntaskan dulu perkaranya. Tangkap dulu orang itu, adili. Itu maksudnya Muawiyah. Saya tidak akan baiat sampai Ali betul-betul menangkap setiap orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman. Maka Muawiyah bertahan di Syam, dan ingat ketika itu Syam adalah poros tentara Islam. Tentara yang paling kuat Islam kala itu adalah di Syam. Di bawah kepemimpinan siapa? Muawiyah. Bahkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Muawiyah sudah memimpin perang di Syam. Bahkan dia yang minta kepada Umar izin untuk menyerang Afrika. Itu di zaman Umar tuh. Cuman masalahnya karena dari Syam ke Afrika harus menyeberangi lautan, Umar tidak mau. Jangan. Setelah Umar mendengar bagaimana perjalanan laut itu menyusahkan, khawatir mereka sebelum perang tenggelam kapalnya, maka Umar bersumpah untuk tidak mau menaikkan satu tentara Islam pun ke atas perahu. Ditolak pemerintahan Muawiyah. Baru di zaman Utsman ibn Affan, karena masih keluarganya kan dari Bani Umayyah, maka Muawiyah tetap meminta kepada Utsman izin untuk menyeberang. Utsman pada awalnya tidak mau, karena takut risiko. Zaman dulu perahu beda dengan zaman sekarang. Tidak ada kapal selam. Yang ada nyelam kapalnya, belum berselamnya. Nyelam sendiri gitu. Sehingga Utsman tidak membahayakan jiwa kaum muslim. Sehingga Utsman membolehkan Muawiyah membawa pasukan perang menyeberangi lautan dengan satu syarat, jangan dipaksa. Siapa yang ikut silakan, enggak mau ikut jangan dipaksa. Akhirnya Muawiyah pun membawa pasukan yang memang ingin mati syahid gitu ya, orang-orang pilihan saja yang masuk ke atas perahu, dan berhasil menyeberangi lautan sampai daratan Afrika dikuasai. Di zaman siapa? Di zaman Utsman. Idenya siapa? Muawiyah ibn Abi Sufyan. Tentaranya kuat Syam ini. Dan orang-orang Syam itu suka dengan Muawiyah, itu masalahnya. Mereka senang dengan Muawiyah dengan cara kepemimpinannya. Makanya Muawiyah sendiri walaupun bukan bagian daripada Khulafaur Rasyidin, tetapi Rasulullah SAW mengatakan mulkun wa rahmah, kerajaan yang penuh dengan rahmat. Walaupun dia bukan khalifah, tapi Rasul mengatakan mulkun wa rahmah. Dia seorang raja dan raja pertama dalam Islam setelah era kekhilafahan nubuwah, dan dia raja yang menebarkan rahmat. Karena di zamannya terjadi kekuatan kaum muslimin yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di zaman Muawiyah, ketika era Hasan menjabat menjadi khalifah, dia serahkan kekuasaannya kepada Muawiyah. Akhirnya kaum muslimin bersatu, sudah tidak ada lagi saling serang menyerang, musuh bermusuhan, menumpahkan darah. Maka mereka fokus membebaskan negara-negara Islam. Dari situlah Islam menyebar sampai kemana-mana lagi di zaman Muawiyah ibn Abi Sufyan. Karena sudah tidak ada perang saudara lagi. Baru setelah Muawiyah meninggal, Yazid naik, mulai lagi perang lagi, gitu ya. Yang ingin saya kisahkan, jadi ketika kemudian Muawiyah tidak mau baiat kepada Ali radhiyallahu an, Ali pun memaksa Muawiyah harus baiat kepada dirinya. Dan dia menjanjikan, kalau engkau berbaiat kepada aku, kita akan satukan kekuatan kaum muslimin. Maka keinginan Aisyah, Zubair atau Talha, baik kita akan lakukan. Kita akan tangkap para pembunuh Utsman, tetapi syaratnya satukan kaum muslimin, baiat dulu aku. Aku kan pemimpin yang sah bagi kalian. Karena Ali radhiyallahu an tidak perlu dipilih lagi menjadi khalifah. Sebab ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an detik-detik meninggal, maka Umar memilih 6 orang
untuk menjadi dewan syura dan mengatakan, pilih di antara kalian siapa yang menjadi khalifah, kalian semua layak. Akhirnya mengerucut kepada Ali dan Utsman. Tetapi kemudian Abdurrahman bin Auf yang pemutus ketika itu memilih Abdurrahman bin Auf karena banyak sebab, di antaranya karena Rasul melebihkan pujian kepada Utsman dibandingkan Ali radhiyallahu anhu. Tetapi Umar ketika mendengar kabar senang bahwa penggantinya Utsman, tetapi Umar mengatakan setelah Utsman, Alilah orangnya. Makanya ketika Utsman meninggal, otomatis Ali naik. Tidak ada khilaf. Ya. Jadi di sini adalah Ali menjadi penguasa dan Muawiyah itu bawahannya gubernur. Tetapi Muawiyah tetap bukan tidak mau baiat sekali lagi karena Muawiyah mau kasusnya diselesaikan dulu. Tapi ijtihadnya Ali berbeda. Di belakang mereka kabilah-kabilah kuat. Ini bisa perang saudara lagi. Sehingga karena ngotot dua-duanya, akhirnya kemudian terjadilah perang yang disebut perang Siffin. Perang kubu Muawiyah dan juga kubu Ali radhiyallahu anhu. Ketika itu murni Ali radhiyallahu anhu memindahkan ibu kota dari Madinah ke Kufah. Lah terjadi perang antara penduduk Kufah dengan penduduk Syam. Satu dipimpin Ali sebagai khalifah yang sah, satu dipimpin Muawiyah sebagai gubernur Syam. Lah ketika itu terjadi perdamaian. Karena sudah banyak korban masalahnya kan, ini harus dihentikan perang ini. Maka ketika berhenti perang inilah, kemudian Ali radhiyallahu anhu mengutus Amr bin As dan Muawiyah bin Abi Sufyan mengutus Abu Musa al-Ash'ari. Dari dua keputusan sahabat ini mendamaikan semua pasukan. Ini pula yang menjadikan orang Khawarij menuduh Ali telah berhukum dengan hukum manusia. Ngapain berhukum dengan hukum manusia? Keputusan Amr bin As dan Abu Musa al-Ash'ari jadi patokan. La hukma illallah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia kafir. Mulailah Khawarij muncul mengkafir-kafirkan Ali dan orang yang terlibat dalam perdamaian perang Siffin ini. Karena ketika kemudian berdamai, kemudian muncul buri-buri kesepakatan itu untuk tidak saling serang menyerang karena mereka sahabat-sahabat Nabi. Sebagian mereka para kibarut tabi'in. Akhirnya Ali pun menarik pasukan dan kembali ke Kufah. Di tengah-tengah menarik pasukan inilah ada beberapa pasukan yang terlampau ghuluh terhadap agama, yang kemudian akan menjadi cikal bakal Khawarij tidak setuju. Kenapa ditarik pasukan? Harusnya perang sampai mati. Akhirnya mereka pun tidak setuju, apalagi setelah adanya perdamaian, keputusan dua orang, sehingga mereka menuduh Ali telah berhukum dengan hukum manusia. Dari situlah orang Khawarij 12.000 pasukan keluar dari tentara Ali radhiyallahu an, kemudian tinggal di sebuah desa namanya Harurah. Di sinilah cikal bakal Khawarij muncul. Pada awalnya Ali tidak memerangi mereka. Sampai mereka menghalalkan darah kaum muslimin, terbunuhnya Abdullah ibn Khabbab ibn Arad dan keluarganya, baru Ali memberantas orang-orang Khawarij. Ini sekilas secara global perang Siffin. Makanya di sini mu'allif rahimahullah taala mengatakan, wal kafu an harbi aliyin wa Muawiyah wa Aisyah wa Talhah wa Zubairi rahimahumullahu ajmain wa man kana ma'hum wa la tukhasim fihim wakil amrahum ilallah azza wa jalla. Berhenti. Sudah, jangan bicara soal sahabat-sahabat ini. Baik yang terlibat dalam perang Jamal ataupun terlibat dalam perang Siffin, baik pembesar-pembesarnya seperti Talha, Zubair dan Aisyah, ataupun Muawiyah dan Ali radhiyallahu an, jangan bicarakan keburukan mereka. Jangan katakan si fulan salah, si fulan menang, si fulan yang jahat, si fulan yang... Jangan. Mereka semua sahabat Rasul. Nabi SAW mengatakan, la tasubu ashabi, jangan kau celah sahabatku. Kejadian ini murni karena ijtihad masing-masing. Kita hormati ijtihad mereka. Tidak sebagaimana orang-orang Khawarij yang mengkafirkan sebagian para sahabat. Tidak pula seperti orang-orang Syiah yang kelakuannya sama dengan Khawarij, mengkafirkan orang yang memusuhi Ali radhiyallahu anhu. Jadi terbalik ini, satu arah sebelah kanan, satu arah sebelah kiri. Kalau Khawarij mengkafirkan orang-orang yang tidak
setuju dengan perdamaian, tidak suka. Ya. Tetapi kalau Syiah ini terbalik, terlampau hulu kepada Ali, akhirnya mengkafirkan semua orang yang terlibat dalam yang memerangi Ali kan itu. Sampai mereka mengatakan bukan hanya sekedar masalah ini saja, orang Syiah sampai mengkafirkan dalam urusan kekhilafan sebelumnya. Mereka mengatakan bahwa setelah meninggalnya Rasul semua sahabat murtad katanya. Kecuali Al-Miqdad ibn Aswad, Salman Al-Farisi, Ali radhiyallahu an, dihitung tidak ada 10 orang. Tapi Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lain semua kafir. Gimana ikhwatu fiddin orang-orang Syiah ini? Makanya bahaya orang-orang Syiah itu. Dimanapun ada orang Syiah kalau sudah kuat pasti akan menyerang kalian ahli sunnah. Karena mereka itu pemahamannya takfir. Berawal mengkafirkan, berakhir melakukan pembunuhan. Sama dengan Khawarij. Khawarij juga sama. Berawal mengkafirkan, berakhir dengan pengeboman. Itulah Khawarij. Ya. Makanya dua pemahaman ini bahaya sekali. Kenapa ulama itu sampai mengarang berjilid-jilid kitab tentang kesesatan Syiah dan kesesatan Khawarij? Karena kedua kelompok ini tidak akan membawa keamanan ketika mereka hidup di negeri manapun. Ketika sudah ada dua kelompok, negara tidak akan aman. Tidak akan aman negara. Kalau dua kelompok ini masih ada. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Di sini mu'alif mengatakan waqafu an harbi Ali. Berhenti, jangan cerita soal peperangan Ali, soal peperangan Muawiyah, soal peperangan Aisyah, Talha dan Zubair. Semoga Allah merahmati mereka semuanya. Ataupun yang terlibat dengan mereka dari sahabat-sahabat Nabi. Wala tukhasim fihim. Jangan mendebat soal mereka. Wakil amrahum ilallah. Serahkan urusan kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena semua sahabat Nabi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an." Orang-orang yang awal-awal dalam Islam maksudnya muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar termasuk kita. Maka Allah Subhanahu wa taala akan meridhai mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Lihat, syarat mendapatkan keridhaan Allah itu harus mengikuti muhajirin dan ansar dengan baik. Baru kita dapat keridhaan. Artinya ketika para sahabat Rasul baik muhajirin dan ansar menjadi patokan mendapatkan ridha Allah, pantaskah kita celah mereka? Ya tidak bolehlah mencela mereka. Mereka yang menjadi patokan Allah ridha kepada kita, malah kita mencelanya. Ya. Makanya kenapa kemudian dalam beragama ini ada istilah yang sering kita kemukakan dengan istilah manhaj salaf. Ya, manhaj salaf itu artinya mengikuti manhajnya para sahabat. Dan mengikuti manhajnya para sahabat bukan berarti kemudian kita menyelisih Al-Quran dan Sunnah, tidak. Karena Quran sendiri yang menyuruh kita mengikuti para sahabat, Nabi sendiri yang memerintahkan agar kita ikut para sahabat. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin, kan itu. Wajib kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Iqtadu billadaini min ba'di Abu Bakrin wa Umar. Ikuti dua sahabat sepeninggalku, kata Rasul, Abu Bakar dan Umar, selaku dua tokoh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai perwakilan dari sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian juga Allah mengatakan, laqad radiyallahu anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa atsabahum fathan qariba. Sungguh Allah ridha kepada siapa? Kepada para sahabat. Al-mu'minin dalam ayat ini adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tasubbu ashabi fa walladhi nafsi bi yadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Jangan kau cela sahabatku. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalau salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar Uhud, maka pahala kalian tidak akan sampai seperti para sahabat satu telapak tangan, bahkan separuh telapak tangan pun tidak. Kalau kita punya gunung Uhud, kemudian kita infakkan, itu tidak bisa membandingi pahala sahabat separuh telapak tangan pun tidak. Apalagi satu telapak tangan gitu ya. Saking besarnya dan agungnya para sahabat Nabi
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apalagi kita cerita tentang penghulu-penghulu sahabat. Ini kan cerita penghulu-penghulu sahabat. Aisyah, Zubair, Talha, Ali, Muawiyah. Ini kan orang-orang hebat dalam Islam. Siapa yang tidak kenal Ali radhiyallahu anhu? Pertama, istrinya pemimpin wanita di sorga, Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu di antara 4 wanita terbaik dunia. Anaknya Hasan dan Husain menjadi 2 pemimpin pemuda di sorga. Kemudian menantunya Sayyidul Awwalin wal Akhirin, dan dia sendiri Khulafaur Rasyidin. Kurang apa? Kenapa kita mencela Ali? Siapa yang bisa menandingi keutamaan Ali seperti ini? Istrinya siapa? Anaknya siapa? Mertuanya siapa? Itulah Ali radhiyallahu anhu. Aisyah, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat Rasul yang merupakan penulis wahyu. Walaupun dia putra daripada Abi Sufyan, dan Abi Sufyan adalah musuh dalam Islam, tetapi belakangan Abi Sufyan kan masuk Islam setelah Fatu Mekah dengan istrinya Hindun, dan baik keislamannya. Baik keislaman. Kemudian punya anak namanya Muawiyah ibn Abi Sufyan. Dan Muawiyah ibn Abi Sufyan belakangan menjadi orang cerdas dan menjadi penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul mendoakan, Allahumma ij'alhu hadiyan mahdiyan wahdi bihi, kata Rasulullah. Ya Allah, jadikanlah, maksudnya Muawiyah ibn Abi Sufyan ini hadiyan, sebagai petunjuk bagi manusia. Maksudnya petunjuk hidayatul irsyad, bukan taufik. Ya. Mahdiyan, dan Allah berikan petunjuk taufik kepadanya. Wahdi bihi, ya Allah berikan hidayah kepadanya. Jadi Rasul sampai mendoakan khusus kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan. Bahkan dengan secara detil Rasul mengatakan, Allahumma alim Muawiyatal kitaba wal hisaba wa wakihil adab. Sebagaimana hadis yang disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani rahimahullahu taala, ya Allah ajari Muawiyah Al-Qur'an. Makanya dia penulis wahyu. Dia pakar wahyu Muawiyah. Kemudian ilmu hisab. Dia pandai hisab, hitung-hitungan dia pandai. Dan selamatkan Muawiyah dari adab Allah Subhanahu wa taala. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena ada orang-orang yang mencela Muawiyah ini seperti ini. Ketika Nabi SAW memanggil Muawiyah, Muawiyah lagi makan. Kata Muawiyah, tunggu Rasul, saya lagi makan. Rasul memanggil lagi, ya Muawiyah, lagi makan lagi Muawiyah. 3 kali dipanggil lagi makan. Maka Rasul mengatakan, la asbakallahu abada. Semoga Allah tidak mengenyangkan kamu. Sejak itu Muawiyah kalau makan enggak pernah kenyang. Karena didoakan Rasul. Sehingga ketika jadi khalifah, menjadi raja, gemuk dia, enggak bisa khutbah Jumat berdiri duduk dia. Tapi gedenya badannya. Muawiyah bin Abi Sufyan. Hadis sahih ini dijadikan celaan bagi Muawiyah oleh orang Syiah. Hadis ini tidak ada celaan sama sekali. Mana Rasul mencela? Rasul yang mengatakan semoga Allah tidak mengenyangkan dirimu, ini bukan celaan. Karena Rasul tidak mencela. Rasulullah yang mengatakan semoga Allah tidak mengenyangkan. Apa ini celaan? Ini bukan celaan ini. Akhirnya Allah tidak mengenyangkan sampai Muawiyah makan, lagi gemuk akhirnya gitu. Nah, kalau kamu antum ingin jadi Muawiyah, makan aja banyak-banyak. Nanti ngembang ya. Sampai dia ketika di masa tuanya kan gemuk tuh, nggak bisa fatwa berdiri tuh. Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini bukan celaan. Ya. Kemudian juga Aisyah radhiyallahu anha, tidak kenal, siapa yang tidak kenal Aisyah Ummul Mukminin. Ketika Amr bin As bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasul, siapa wanita yang anda cintai? Kata Rasulullah, Aisyah. Dari kalangan laki-laki, abuha bapaknya. Sudah jelas itu. Sampai saking cintanya Rasul kepada Aisyah radhiyallahu anha, membuat cemburu istri-istri yang lain. Kemudian mengutus Fatimah, bilanglah pada adikmu, wahai Fatimah, istri Nabi itu banyak. Kenapa dia lebih mencintai Aisyah dan tidak mencintai istri yang lain? Datanglah Fatimah kepada Rasul mengatakan, ya Abi, istri-istrimu sudah mulai mengkritik. Kenapa kau terlalu cinta dengan Aisyah dan mengabaikan cintamu kepada istri-istri yang lain? Ingat, masalah cinta tidak ada anjuran adil. Ini masalah perasaan. Kalau poligami itu adil masalah mabit saja, masalah rizki nafkah lahir saja. Dan juga nafkah batin. Tapi kalau masalah cinta, itu beda. Perasaan. Maka Rasul mengatakan sini, wahai Fatimah, saya ingin tanya, apakah kamu mencintai bapakmu? Kata Fatimah, iya, tidak ada di dunia ini yang lebih aku cintai kecuali dirimu ba'dallah, setelah Allah. Maka Rasul mengatakan, kalau kau cinta kepadaku, cintailah yang dicintai bapak.
Bapakmu hanya cinta dengan Aisyah, emang mau apa kan itu istri yang lain? Cintai orang yang kucintai. Kemudian Rasul memberikan alasan, wahai Fatimah, Jibril tidak pernah turun di kamar-kamar istri-istri kecuali di kamar Aisyah. Jadi kamar Aisyah itu kamar wahyu. Dan Jibril tidak pernah turun di kamar Hafsah, Zainab, Ummu Salamah dan lain-lain. Itu yang menjadikan kecintaan Rasul kepada Aisyah radhiyallahu anha, karena Jibril pun suka turun di kamar itu. Ya. Kemudian Tolha ma'ruf, Tolha ceritanya sendiri, kemudian juga Zubair ibn Awam, dan dia anak putra dari bibi Nabi SAW Safiyah, dan Safiyah salah satu bibi Rasul yang masuk Islam. Wallahu a'lam. Karena sudah isya, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.